fal falyagnam falyagtanim al fursata fihi wal yu'ayyin zakataha ila ingkana ya ingkana yuaddiha jami'an syahron ma'luman. Jadi ambil kesempatan, ambil peluang, ambillah peluang yang bagus dalam mendistribusikan zakatnya, dan tentukan, artinya cari bulan tertentu. Untuk zakatnya itu dia cari bulan tertentu, bulan yang sudah maklum, kalau memang dia akan menunaikan zakatnya ke semuanya. Wal yajtahid ayyakuna min afdhalil aqwati yakuna dzalika sababan linama qurbatihi wa tada'ufi zakatihi. Dan berusahalah pengeluaran zakat itu ialah di bulan-bulan dia mengeluarkan zakat itu adalah ambil bulan yang waktu-waktu yang utama, agar mengeluarkan zakat di waktu utama itu menjadi penyebab berkembangnya, makin bertambahnya ibadah dia ibadah zakat itu, dan makin terlipat ganda zakatnya, pahala zakatnya. Itu adalah wadzalika ka syahril muharram fa innahu awwalus sana wa huwa minal asyhuril hurum. Bulan-bulan yang maklum itu adalah seperti bulan Muharram, sebab bulan Muharram itu adalah tahun baru, awal tahun. Kemudian bulan Muharram itu adalah termasuk bulan-bulan mulia. 4 bulan mulia itu termasuk adalah Muharram. Aw Ramadana. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ajwadal khalqi wa kana fi Ramadana karrihil mursalati. Wa lam yumsiku fihi syai'an. Atau di bulan Ramadan, zakatnya dikeluarkan di bulan Ramadan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan. Kemudian di bulan Ramadan Rasulullah itu bagaikan angin yang berhembus kencang. Yang dilepaskan itu berhembus kencang, nggak bisa ditahan. Rasulullah pasti zakat di bulan Ramadan semangat sekali sampai wala yumsiku fi syai'an, tidak menyisakan sedikit pun dari kekayaan beliau di bulan Ramadan. Wal Ramadana fadilatu lailatul qadri. Uri annahu unzila bil Qur'anu. Dan Ramadan itu, di bulan Ramadan ada keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Ramadan itu Al-Qur'an juga diturunkan, Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa kana mujahidun yaqulu la taqulu Ramadanu fa innahu ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahru Ramadan. Imam Mujahid berkata, jangan sampai kalian mengucapkan Ramadan. Sebab Ramadan itu adalah salah satu nama Allah. Tapi mengucapkan syahrul Ramadan, ada embel-embel bulan Ramadan, jangan bilang Ramadan. Tapi bilangnya itu bulan Ramadan, jangan Ramadan. Itu menurut Imam Mujahid. Menurut qaul yang lebih akurat adalah tidak apa-apa, sebab ada hadisnya. Wadul hijjati aidan min syuhuril katsiratil fadli fa innahu syahrun haramun wa fihi al-hajjul akbar. Di bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah itu adalah termasuk bulan-bulan yang banyak fadilahnya. Sebab bulan Dzulhijjah adalah bulan mulia. Di bulan Dzulhijjah juga Haji Akbar dilaksanakan. Wa fil ayyamul ma'lumat wayal asyurul awwalu wal ayyamul ma'dudatu wa ayyamut tasyriqi. Di bulan Dzulhijjah juga ada hari-hari yang sudah maklum. Hari-hari maklum itu maksudnya adalah
10 hari yang awal-awal dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Di bulan Dzulhijjah juga ada ayyamul ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, yaitu ayyamut tasyrik, 3 hari ayyamut tasyrik. Wa afdalu ayyami syahri Ramadan al-ashhurul awakhiru wa afdalu ayyami dzulhijjati al-ashhurul awwalu. Hari-hari di bulan Ramadan itu yang paling utama adalah 10 terakhir, berarti tanggal 21 sampai tanggal 30. Kemudian hari-hari di bulan Dzulhijjah itu yang paling utama adalah 10 pertama. 10 hari pertama. 1 sampai tanggal 10. Al-wadhibatu tsalitsatu al-israru fa inna dzalika ab'adu an riya'i was sum'ati. Tugas yang ketiga adalah merahasiakan zakatnya, merahasiakan sedekahnya. Sebab merahasiakan sedekah itu lebih menjauhkan diri dari riya, dari niat riya dan niat popularitas, ingin terkenal. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati juhdul muqilli ila faqirin fi sirrin. Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang miskin, orang yang pas-pasan berlelah-lelah bersedekah kepada orang fakir miskin di dalam keadaan rahasia, tidak ada yang tahu. Itu adalah sedekah yang paling utama. Sudah miskin masih harus bersedekah, itu yang paling utama. Malah rahasia juga, rahasia lagi, gak ada orang yang tahu. Wa qala ba'dul ulama'i salasun min kunuzil birri aminha ikhfa'us sadaqah. Salah seorang ulama ada yang berkata bahwa tiga hal itu adalah termasuk kekayaan kebaikan. Artinya kebaikan yang mendatangkan pahala yang besar adalah 3 hal ini. Di antaranya adalah merahasiakan sedekahnya. Sedekahnya tidak ada yang tahu, bahkan yang disedekahi kadang tidak tahu. Waqtunya aidan musnadan wa qala sallallahu alaihi wasallam fil idi fil innal abda la ya'malu amalan fis sirri fayaktubuhu Allah ta'ala sirran fa in adharahu nuqila min as-sirri wa kataba fil alaniyati fa in tahaddatsa bihi naqala min as-sirri wal alaniyati wa kataba riya'an. Diriwayatkan hadis belakang ini Rasulullah SAW itu diriwayatkan secara musnad bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba itu beramal amalan di rahasia, tidak ada yang tahu, kemudian ditulis oleh Allah amalan itu sebagai amalan rahasia. Kalau dia publikasikan amalannya itu banyak orang yang tahu, maka oleh Allah dipindah dari amal rahasia kemudian dicatat sebagai amal zahir, amal yang banyak orang tahu. Apabila orang itu bercerita kepada temannya misalnya, maka akan dipindah dari rahasia dan sedekah secara umum akan ditulis oleh Allah sebagai riya. Fil haditsil masyhuri sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh ahadum rajulun tasaddaqa bi sadaqatin falam ta'lam shimaluhu bima a'dad yaminuhu. Di sebuah hadis yang masyhur, yaitu ada 7 orang ya. 7 orang itu akan dinaungi, akan diberi tempat teduh, dinaungi oleh Allah
di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah dari rahasianya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Qabil khabari sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Di sebuah hadis diterangkan bahwa sedekah rahasia itu bisa memadamkan murka Tuhan. Wa qala ta'ala in tukhfuha tutuhal fuqara'a fa wa khairul lakum. Allah Ta'ala berfirman, apabila sedekah kalian itu rahasiakan, kalian rahasiakan, kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka cara seperti itu adalah lebih baik untuk kalian. Wa faidatul ikhfa'i al-khalasu min afatir riya'i was-sum'ati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbulullahu ta'ala min musammi'in wala mura'in wala mannanin. Apa faedah merahasiakan sedekah? Faedah keuntungan atau hikmah merahasiakan sedekah itu adalah agar terhindar dari penyakit-penyakit pamer, popularitas, tidak ikhlas. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sedekah dari orang yang pamer, orang yang ingin popularitas, ingin terkenal, orang yang riya, orang yang tidak ikhlas, dan orang yang suka ngungkit-ngungkit sedekahnya. Wal mutahadditsu bi sadaqatihi yadlubus sum'ah. Sedangkan orang yang bercerita bahwa dia sudah bersedekah itu pasti ingin terkenal, ingin didengar orang lain, ingin terkenal. Wal muti fi mala'in minan nasi ya bagi riya'a. Sedangkan orang yang bersedekah, orang yang memberi itu orang yang bersedekah di publik, di banyak orang, di kerumunan orang-orang banyak, itu berarti dia ingin riya. Niatnya adalah riya, pamer. Wa ikhfa'u was-sukutu wal mukhallis minhu. Merahasiakan sedekah dan diam, tidak bercerita, tidak ngomong bahwa dia sudah sedekah, maka itulah yang menyelamatkan dia dari riya. Wa qad balagha fi fadlil ikhfa'i fi fadlil ikhfa'i jama'atun hatta jazahadu alla ya'rifal qabidu al-mu'diyah. Banyak ulama, para ulama berlebihan di dalam urusan mencari keutamaan merahasiakan sedekahnya, sampai-sampai para ulama salaf itu dulu berusaha agar yang menerima sedekahnya itu tidak tahu siapa mu'ti, siapa yang bersedekah. Fakana ba'duhum yulqihi fi yadi a'ma ba'duhum yulqihi fi tariqil faqiri fi mawdi'i julusihi haitsu la yarahu.